Baik, saya mulai ya teman-teman. Boleh baca Kak Ukti. Baik, saya mulai ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Karere selaku founder Ukhuwah Islamiyah serta jajaran admin komunitas Ukhuwah Islamiyah beserta anggota Ukhuwah Islamiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhidayanti. Teman-teman bisa panggil saya Rizka aja. Saya selaku moderator pada talkshow malam hari ini. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara serta tata tertib pada acara talkshow malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua doa, ketiga perkenalan pemateri. Pemateri kita pada malam hari ini ada dua, yaitu ada Ukti Rere dan Ukti Kaila. Selanjutnya yang keempat itu penyampaian materi. Dan ada pula tata tertib, yaitu yang pertama, peserta dilarang menyalakan kamera ataupun mikrofon tanpa seizin pemateri ataupun moderator. Kedua, kasih 5 pertanyaan baik open mikrofon maupun dalam pesan panggilan. Dan peserta dilarang bertanya sebelum dipersilahkan oleh moderator. Ketiga, jika dalam acara talk show pemateri on kamera, maka peserta dilarang untuk men-screenshot ataupun mengambil gambar lalu mempostingnya, kecuali dengan izin yang bersangkutan. Keempat, dalam sesi tanya jawab, diharap peserta untuk menggunakan kalimat yang sopan dan menjunjung adab, seperti mengucapkan salam, maaf, dan terima kasih. Kelima, peserta diharapkan menerapkan adab belajar, yaitu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh dalam menyimak materi yang diajarkan, mematuhi dan menghormati pemateri serta silahkan siapkan catatan terbaik untuk mencatat ilmu pada malam hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Baik. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Talkshow spesial Milad Komunitas Ukhuwah Islamiyah dibuka. Selanjutnya yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu abduhu wa rasulullah. Baik, kita lanjut sesi ketiga yaitu ta'aruf pemateri. Baik, izinkan Ana untuk membacakan biodata singkat pemateri kita pada malam hari ini.
Baik, pemateri kita di acara talkshow malam hari ini ada Kak Rere. Biodata pemateri kita malam hari ini ada Kak Rere. Nama Kak Rere, panggilan biasa dipanggil Kak Rere aja. Tempat tanggal lahir 11 Maret, status mahasiswi aktif, domisili Jawa Timur, dan Kak Rere mempunyai media sosial hanya Instagram saja. Riwayat pendidikan sedang menempuh pendidikan S1 Psikologi. Pesan tetap semangat dalam memperbaiki diri, semoga istiqomah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mimin Mode kita ada kendala di jaringan ya. Jadi Ana ganti dulu untuk sementara jaringannya mungkin agak kurang baik. Sebelumnya bisa dengar suara Ana? Nah, alhamdulillah. Nah, maka sekarang kita langsung mulai aja ya untuk acara talk kita yang akan dibawakan oleh Ukti Rere, dan Ukti Kela, dan yang judul judul di awal itu yang sesuai apa sebentar ya.
Bismillah. Afwan ya Salihah, karena di sini jaringan Anda juga nggak baik, soalnya hujan. Nah, untuk Anda lanjut. Untuk Anda mulai aja ya. Bismillah, perkenalkan nama Ana Gia. Dan pemateri kita yang kedua yaitu Ukti Kela, yang temanya berjudul Kembangkan Diri, Jelajahi Dunia Penuh Arti. Masya Allah. Langsung saja, yang pertama kita persilakan untuk Ukti Rere untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat Anda persilahkan, Ukti. Oke, baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf ya, suara saya agak serak-serak sedikit karena emang cuacanya lagi kayak gini. Habis flu juga. Oke. Baik teman-teman, di sini pada malam hari ini topik kita adalah self awareness and self development. Dan di sini saya akan berfokus di self awareness. Dan topik yang akan saya bahas lebih lanjut yaitu kenali diri, tumbuh menjadi diri sejati. Oke, tapi sebelum saya mulai, saya mau minta tolong sama teman-teman, malam hari ini kita buat dokumentasi. Lalu jangan lupa nanti tag akun Instagramnya Ukhuwah Islamiyah, dan nanti boleh tag di akun Instagram saya dan juga Ukhti Kela ya. Oke, buat Mimin boleh ke slide selanjutnya. Kak Virial, boleh minta tolong slide selanjutnya. Sebentar ya teman-teman semua. Oke, mungkin Kak Virial juga ada kendala jaringan. Karena hari ini qadarullah di daerahnya Mimin semua tuh pada hujan. Jadi makanya tadi sempat ditunda karena tadi sempat kehilangan jaringan, susah jaringan. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, jadi pada malam hari ini bersama saya kita akan bahas mengenai self awareness, dan lebih tepatnya, lebih spesifik, saya akan membahas mengenai kenali diri, tumbuh menjadi diri sejati. Next, Kak Virial. Oke. Teman-teman di sini udah tahu nggak self awareness itu apa? Jadi self awareness itu istilah lain dari kesadaran diri.
di mana self-awareness ini adalah kemampuan untuk menyadari dan juga memahami diri sendiri. Jadi, mengenai bagaimana sih cara kita atau kemampuan kita untuk menyadari dan juga memahami akan diri kita sendiri, termasuk dalam memahami emosi, dalam memahami nilai-nilai, memahami kekuatan dan juga kelemahan yang ada dalam diri kita. Nah, dengan tingkatan self-awareness yang tinggi, kita tuh bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, serta kita juga bisa mengelola emosi kita dengan baik. Dan selain itu, dengan self-awareness yang tinggi, kita bisa membangun hubungan yang sehat. Nah, kita ini kan manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan manusia yang lain, seperti itu kan. Di mana hal tersebut, cara kita mengambil keputusan, cara kita mengelola emosi, dan juga cara kita membangun relationship atau membangun hubungan, di mana hubungan yang saya maksud di sini adalah hubungan yang sehat. Itu kita membutuhkan yang namanya self-awareness atau kesadaran diri. Nah, bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan yang sehat, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang baik, dan bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan maksimal, sedangkan kita belum bisa mengenali atau kita belum sadar akan diri kita sendiri. Nah, di sini berarti teman-teman bisa dong ya menangkap seberapa penting sih self-awareness itu bagi diri kita sendiri. Oke, next Kak Ferial. Nah, kalau kita membahas mengenai self-awareness, pasti kita juga nggak bakal asing dengan istilah mengenali diri sendiri. Jadi antara kesadaran diri dengan mengenali diri sendiri itu ada perbedaan ya teman-teman. Kalau self-awareness itu lebih mencakup secara keseluruhan tentang kemampuan kita untuk sadar akan diri kita, sedangkan mengenali diri ini merupakan bagian daripada self-awareness. Nah, di PowerPoint ini sudah saya jelaskan supaya nanti teman-teman bisa membaca ulang bahwasanya mengenali diri sendiri ini adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan dan juga kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, aduh maaf ya, ada ini, dengan memahami kekuatan, kelemahan, memahami nilai-nilai, dan juga memahami tujuan pribadi dalam diri sendiri, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan juga selaras dengan individu yang lain gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain ataupun kita sedang dihadapkan dalam sebuah permasalahan, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat ketika kita sudah bisa memahami diri kita. Nah, selain itu, kita juga bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi ketika kita sudah mengenali diri sendiri, maka kita ada kemungkinan kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, dengan stabil. Kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan juga kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri. Nah, jadi secara keseluruhan, kesadaran diri ini adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan juga pencapaian potensi maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sepenting itu mengenali diri dalam kehidupan manusia itu sangat penting, teman-teman. Oke, next. Nah, kalau kita membahas mengenai self-awareness, kita juga membahas mengenai mengenali diri. Gak afdol rasanya kalau kita nggak membahas mengenai mengenali watak. Jadi, mengenali watak adalah bagian penting dari self-awareness. Jadi, kalau mengenali diri ini juga bagian daripada self-awareness, berarti mengenali watak ini juga bagian daripada mengenali diri dan otomatis juga bagian dari self-awareness. Seperti itu. Kesadaran diri ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, termasuk kepribadian kita, nilai-nilai diri kita,
emosi, dan juga yang paling penting adalah kekuatan dan juga kelemahan kita, di mana dua hal ini sangat berpengaruh dalam masa depan kita. Dengan memahami watak diri kita bisa lebih menyadari bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa mengerti perasaan kita, bagaimana kita bisa mengerti perasaan orang lain, serta perilaku kita di situasi tertentu. Jadi ketika kita bisa memahami watak kita bisa mengendalikan emosi kita juga bisa mengendalikan bagaimana respon kita, perilaku kita, dan dimana respon-respon tersebut itu juga mempengaruhi situasi di sekitar kita. Jadi sebenarnya bukan hanya kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan hal ini sangat membantu dalam pengembangan diri, dalam mengambil keputusan, di mana mengambil keputusan ini maksudnya adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan yang lebih baik, lebih bagus, tidak mengambil keputusan yang hanya berpikir dalam jangka pendek. Dan yang paling penting kita bisa meningkatkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Next. Nah, ini adalah pembahasan yang paling saya suka mengenai watak manusia. Jadi kalau kita bahas mengenai self-awareness, kita membahas mengenai pengenalan diri, kita membahas mengenai pengenalan watak manusia, kita akan ketemu dengan 4 jenis watak ini. Jadi, manusia itu punya 2 watak, teman-teman. Yang pertama itu watak utama, dan yang kedua adalah watak kombinasi. Seperti ini sudah tertera. Dan mungkin teman-teman gak asing lagi dong tentang introvert, extrovert, ambivert, itu pasti udah gak asing. Nah, watak manusia itu di sini saya sudah masukkan dalam PowerPoint. Teman-teman bisa ingat kata kompas, di mana ada koleris, melankolis, plekmatis, dan juga sanguinis. Jadi gini teman-teman, manusia tuh punya watak, dan watak itu adalah bawaan kita. Di sini sudah ada nih di kotak-kotak ini. Manusia itu misalkan nih punya watak sanguinis, itu memiliki ciri-ciri dan juga memiliki karakteristik yang berbeda. Orang-orang dengan watak sanguinis, mereka tuh akan lebih condong kayak dunia tuh untuk bersenang-senang gitu, buat main-main, semua hal itu dibuat enjoy, dibuat seru-seruan gitu. Dan orang-orang seperti ini tuh cenderung suka dipuji. Terus orang sanguinis itu juga suka menjadi menjadi objek perhatian banyak orang. Ya, jadi orang-orang sanguinis ini biasanya mereka suka pakai baju-baju yang cenderung cerah gitu, menonjol gitu kan. Soalnya mereka suka kayak warna neon gitu, mereka suka menjadi pusat perhatian. Jadi makanya kita nggak boleh ngejudge seseorang kayak, kamu apa sih pakai baju merah menyala atau pakai baju kuning, pakai baju hijau neon gitu. Kita nggak boleh kayak gitu, karena itu emang karakteristik manusia, itu ada yang kayak gitu, namanya sanguinis. Dan mereka tuh biasanya orangnya suka banget kayak happy gitu. Nah, yang kedua yaitu koleris. Nah, watak-watak koleris ini adalah watak-watak manusia yang mereka tuh suka ngatur, mereka suka mimpin gitu, bossy kayak gitu. Jadi kadang tuh ada kan orang yang tegas banget gitu kan, bahkan dari raut mukanya pun kayak terlihat judes gitu, tegas. Itu bukan berarti mereka jahat gitu, enggak. Bisa jadi mereka ini punya watak yang namanya koleris, dimana watak-watak koleris itu emang watak-watak yang tegas gitu teman-teman, watak yang kayak mereka tuh bawaannya pengen ngatur, pengen jadi pemimpin gitu. Nah, terus kalau misalkan seseorang itu punya watak utamanya sanguinis dan watak kombinasinya koleris, maka dia bisa menjadi orang yang ekstrovert sejati gitu. Nah, terus yang ketiga ada plekmatis. Plekmatis itu orang yang pembawaannya damai,
semua itu mau dibawa kayak aduh tenang, enjoy gitu. Nikmati dulu lah dunia. Nah, kayak gitu. Itu orang-orang pragmatis. Biasanya kayak dikit-dikit udah capek, bawaannya pengen tidur, pengen ngecas energi. Nah, itu orang pragmatis kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu melankolis. Nah, ini orang-orang yang perfeksionis, suka overthinking, yang semuanya dipikirin, pengen rapi, pengen sempurna. Terus kalau ada kayak hal-hal yang janggal, mereka suka notice gitu. Mereka sensitif orangnya kayak gitu. Itu adalah orang melankolis. Mereka lebih cenderung menggunakan perasaan mereka. Itulah orang melankolis. Nah, jika seseorang itu punya watak utamanya pragmatis, lalu watak kombinasinya melankolis, maka mereka akan menjadi introvert sejati gitu. Jadi kalau ekstrovert itu punyanya sanguinis sama koleris, kalau introvert itu punyanya melankolis sama pragmatis. Lalu apa punyanya ambivert? Jadi orang-orang ambivert itu adalah orang-orang yang punya bukan dua keberbedaan ya, kayak wataknya bisa jadi watak utamanya itu sanguinis, watak keduanya pragmatis, atau kebalikannya, watak utamanya pragmatis, watak kombinasinya sanguinis, atau mereka yang punya watak utamanya koleris, watak kombinasinya melankolis, atau watak utamanya melankolis dan kombinasinya koleris. Nah, itu bisa jadi orang tersebut dinamakan ambivert. Tapi tapi manusia itu tidak bisa punya watak yang saling menyilang. Jadi kayak sanguinis sama melankolis, pragmatis sama koleris, nah itu nggak bisa karena watak ini saling bertolak belakang gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, kenapa sih ini tuh penting buat kita? Karena ketika kita sudah tahu watak kita, berarti otomatis kita tahu dong kita orangnya kayak gimana, kita kelebihannya apa, kelebihan kekurangannya apa, kayak gitu. Sehingga nantinya kita dengan kita sudah punya bekal ini, kita nanti bisa menggali lebih dalam tentang minat dan bakat kita. Lalu dengan kita mengenali watak kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Kita juga bisa lebih menghargai orang lain. Contohnya orang melankolis. Orang melankolis itu kan pembawaannya kayak gampang overthinking, terus kayak perfeksionis. Mereka cenderung kayak berpikir, terus mereka juga lebih cenderung menggunakan perasaan mereka kan. Nah, ketika orang melankolis ini nggak sadar bahwa watakku ini melankolis, dia akan berpikir bahwasanya, ini aku kenapa ya dikit-dikit overthinking, dikit-dikit baperan, ini aku kenapa gitu. Atau mungkin kita kalau kita nggak punya pemahaman mengenai watak, kita akan lebih gampang menilai seseorang itu dari luarnya aja. Contoh, misalkan ada orang melankolis, terus mereka tuh mungkin belum belajar, mereka belum sadar akan hal ini gitu kan, belum tahu akan hal ini. Terus mereka tuh orangnya gampang insecurean, gampang overthinking, pengen perfeksionis. Terus kita langsung dengan mudahnya menilai bahwasanya, ini orang kenapa ya gampang overthinking, ini orang kenapa ya dikit-dikit kayak baperan gitu. Padahal mereka itu emang orangnya kayak gitu. Nah, dengan kita belajar hal ini, kita akan tahu dong kelemahan, kelebihan, dan dengan kita belajar, dengan kita tahu, kita bisa menghandle itu. Misalkan orang melankolis, mereka punya rasa perfeksionis, ya, dimana perfeksionis ini tuh sama kayak pemikir, perfeksionis sama pemikir, dimana hal ini tuh bisa menjadi kelemahan dan juga bisa menjadi kelebihan. Kenapa? Maaf ya, mungkin kalau ada yang kurang cocok dengan watak melankolis, mungkin atau mungkin punya watak selain melankolis,
Di sini saya ngambil contoh melankolis karena saya banyak menjumpai orang-orang dengan watak melankolis dan mereka merasa, ya ampun gimana sih kak, aku kesusahan nih kayak gini, aku capek banget jadi orang perfeksionis, capek banget jadi orang pemikir. Nah, makanya saya ngambil contoh orang melankolis. Nah, jadi kembali lagi tadi, perfeksionis sama pemikir itu bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Bagaimana cara kita mengaturnya? Contohnya nih, besok atau mungkin nanti sore, contohnya di pagi hari, nanti sore kita mau presentasi atau besok kita mau presentasi atau ada tugas yang lain, misalkan masih kuliah atau masih sekolah atau masih kerja gitu, punya project. Nah, orang melankolis itu akan lebih cenderung kayak memikirkan lebih dulu gitu loh, memikirkan strateginya, ini kayak gimana ya, bagaimana caranya supaya hasilku tuh bagus, hasilku tuh sempurna gitu. Nah, orang melankolis yang belum belajar, dia akan merasa kayak gimana ya, kayak nggak jalan-jalan gitu loh, cuma mikir doang, cuma overthinking doang, nggak ngejalanin dulu gitu loh, kayak nggak mulai step by step gitu kan. Sedangkan orang melankolis yang udah belajar, mereka akan tahu gitu, oh aku udah mikirin, aku harus mulai start dari sekarang gitu. Dan itu bisa jadi menjadi kelebihan ketika kita sudah belajar. Maksudnya gimana kak? Maksudnya kalau kita udah belajar, kita pasti akan tahu apa yang perlu kita lakukan. Sehingga ketika kita sudah melakukan hal itu dan kita udah tahu nih, kita udah memikirkan di awal, maka hasilnya itu akan ya menjadi lebih bagus daripada kita nggak merencanakan di awal. Nah, kayak gitu maksud saya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu aja ya dari saya karena ini udah malam, karena tadi juga sempat diundur dan kita masih ada sesi kedua bersama Ukhti Kayla, jadi saya rasa cukup. Mohon maaf kalau tadi yang saya sampaikan mungkin terlalu singkat atau mungkin teman-teman sekalian masih bingung. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, boleh nanti kita next time kita lanjut bahas lagi, tapi karena ini sudah malam ya, jadi saya kembalikan lagi kepada moderator untuk lanjut ke sesi kedua. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Kak Rere atas sharing malam hari ini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita lanjut sesi kedua, next karena ini sudah sangat malam, kita lanjut ke sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua kita bersama Ukhti Kayla dengan tema kembangkan diri, jelajahi dunia penuh arti. Kepada Ukhti Kayla agar kiranya memulai. Silahkan Ukhti Kayla, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua.
semuanya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Gimana tadi sesi tentang awareness insightful banget kan? Tadi kita diajak buat lebih mengenal diri sendiri, paham siapa kita, dan gimana kita bisa tumbuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tetapi setelah kita tahu siapa diri kita, pertanyaannya, lalu apa langkah selanjutnya? Karena mengenali diri aja nggak cukup, kita juga perlu berkembang, eksplorasi potensi, dan mulai melangkah. Di sini kita diskusi santai aja ya, nggak usah formal-formal banget. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang self-development atau pengembangan diri. Aku juga mau berbagi sedikit pengalaman aku, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang masih bingung harus memulai dari mana. Boleh di next, Kak? Pengertian self-development. Apa sih self-development itu? Self-development atau pengembangan diri adalah proses meningkatkan kualitas diri kita, baik secara skill, mindset, maupun cara kita menghadapi hidup. Misalnya, ada yang tertarik di dunia bisnis, berarti bisa dikembangkan dengan belajar cara jualan. Ada yang suka seni, bisa mulai eksplorasi karya dan belajar teknik baru. Atau ada yang mau lebih pede ngomong di depan banyak orang, bisa mulai dengan latihan public speaking. Self-development itu bukan berarti harus jadi sempurna. Bukan berarti kita harus selalu produktif, sibuk belajar ini itu tanpa henti. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa terus tumbuh sedikit demi sedikit tanpa orang lain. Berdasarkan pengalamanku dulu, sekarang kan aku baru berkecimpung di dunia desain. Awalnya dulu aku sendiri nggak langsung tahu kalau aku punya skill di dunia desain. Tapi karena aku mau mencoba, ternyata lama-lama ada rasa tertarik buat bergabung di dunia desain. Awalnya emang cuma coba-coba, sekedar iseng, lama-lama aku kan karyanya orang lain tuh keren-keren. Sementara hasil karyaku masih pemula, jadinya masih biasa aja. Sempat kepikiran bisa bagus enggak ya buat berkembang di bidang ini. Nah, terus dulu itu hasil desain gitu kayak gini. Boleh di next, Kak? Nah, seperti ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau terus-terusan takut buat nggak mau mulai maju lagi, nggak mau mulai untuk melangkah lagi, kapan bisa berkembang? Jadi aku mulai dari langkah kecil dengan belajar dari orang-orang terdekatku, eksplorasi desain sendiri, dan gabung di beberapa komunitas desain sampai akhirnya berani publis ke sekarang hasil desainnya seperti ini. Yang slide selanjutnya, Kak. Nah, seperti ini. Dari situ aku sadar berkembang itu bukan soal jadi yang paling hebat, tapi soal berani mulai dan konsisten belajar. Tapi aku tahu nggak semua perjalanan sepengalamanku dulu, aku ringkas ada 3 tantangan terbesar yang sering dihadapi saat mau berkembang. Yang pertama adalah takut gagal. Pasti ada muncul rasa kepikiran kalau nanti hasilnya kalau jelek gimana ya, kalau nggak sesuai rencana gimana ya. Terus yang nomor 2 adalah minder lihat orang lain lebih jago. Kalau dia udah sejago itu, sedangkan aku kok masih begini-begini aja. Tapi kalau ini bisa diputarbalikkan dengan kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Terus yang nomor 3 adalah bingung mulai dari mana. Mau belajar tapi nggak tahu langkah pertama ya harus diambil. Nah, waktu pertama kali aku coba desain, aku sering bandingin karya aku sama orang lain. Tapi kemudian aku sadar, setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Kalau aku terus membandingkan diri, aku nggak akan pernah puas. Begitu juga teman-teman. Kalau dan itu punya prosesnya punya waktunya masing-masing. Dan nggak semua itu sama.
Nah, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan fokus sama progresnya sendiri-sendiri dan nikmatin setiap prosesnya. Nah, terus gimana cara kita memulai? Boleh di Nah, bagaimana cara kita memulai? Di sini aku rangkum ada 4 langkah. Adalah tahu apa yang mau kita kembangkan. Bisa dimulai dari skill, kebiasaan, atau mindset apa. Yang kedua adalah mulai dari hal kecil. Nggak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Karena hal besar berawal dari hal juga. Yang ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Berani coba hal baru meskipun awalnya ragu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang keempat adalah jangan bandingin diri kita dengan orang lain. Fokus saja sama progresnya diri kita sendiri. Karena kalau kita melihat progresnya orang lain itu tuh malah kita jadinya stuck di tengah jalan, malah nggak berjalan, jadinya kita kayak minder, terus motivasi yang udah kita bangun malah berkurang. Nah, misalnya kalau kalian tertarik belajar desain kayak aku dulu, bisa mulai dari eksplorasi desain sederhana. Kalau suka menulis, coba mulai dari 1 paragraf sehari. Kalau mau lebih pede ngomong di depan orang, bisa mulai dengan latihan ngobrol lebih banyak sama teman. Nah, sekarang aku mau ajak kita semua buat mikir sebentar. Coba bayangkan satu hal yang selama ini kalian pengen pelajari atau kembangkan. Takut atau ragu. Sekarang bayangin kalau kalian mulai dari langkah kecil hari ini. Kira-kira apa yang akan berubah dalam 1 tahun ke depan? Nah, udah dipikirin belum teman-teman? Bayangin kalau kita punya kelebihan ini dalam 1 tahun. Baik, selanjutnya untuk peserta takso malam hari ini kita memasuki tanya jawab atas dua sesi materi malam hari ini. Kita tanya jawab ke sesi pertama dulu, materi karere. Silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa melalui pesan panggilan atau ditulis di kolom komentar.
Jangan lupa setiap pertanyaan tolong dicantumkan pertanyaan untuk karere atau untuk kayak untuk ukti lah. Baik, karena waktu sudah sesi tanya jawab, di pesan panggilan ada pertanyaan dari Kak Lida Apriani untuk karere. Gimana karere? Mau dibacakan? Boleh, Ukti? Baik, pertanyaan dari Lida Apriani untuk karere yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bukan di minat dan bakat kita tidak. Silakan karere untuk menjawab pertanyaan dari Kalida. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan sampai nge-like. Maaf ya teman-teman sebelumnya karena tadi saya ada kendala jaringan. Jadi tadi pas saya menyampaikan materi itu kayaknya ada beberapa pesan yang masuk ya di sini, cuman belum kebuka. Tadi saya udah sempat keluar duluan karena ada kendala jaringan. Oke, pertanyaan dari Ukti Lida Afrihani. Bagaimana jika minat dan bakat kita tuh tidak didukung oleh orang tua? Sebenarnya ini tuh sering terjadi, ya, hal-hal seperti itu sering terjadi. Kalau ini dari segi apa ya? Opini saya pribadi gitu ya. Jadi mungkin beda orang, beda pendapat, beda opini kayak gitu ya. Kalau pendapat saya, kalau diukur dari segi kita sebagai seorang anak, yang pastinya kita harus berbakti pada orang tua. Jika selagi apa yang orang tua itu suruh, apa yang orang tua itu inginkan, itu masih bisa kita lakukan, dan itu tidak bertentangan dengan syariat agama, dan juga istilahnya kayak tidak merugikan diri kita sendiri, ya it's okay, nggak apa-apa ya. Karena menurut saya ketika kita itu ikut omongan orang tua, ikut nasihat orang tua, apa yang kita inginkan tuh nantinya akan seiring berjalannya waktu tuh kayak akan kita dapatkan gitu. Ini dalam konteks apa dulu, karena banyak konteks. Bisa jadi kayak gini, misalkan kita punya minat dan bakat, nah terus kayak orang tua tuh nggak ngedukung gitu kan, dan itu jangan sampai membuat kita putus asa, kayak istilahnya ikut orang tua terus kita meninggalkan minat dan bakat kita. Jangan ya, selagi kayak misalkan masih bisa kita usahakan, ya kita usahakan. Nah, caranya gimana? Caranya kita ngomong sama orang tua bahwasanya passion aku di sini gitu, minat dan bakat aku di sini. Kalau misalkan aku terjun di kemauan orang tua, takutnya aku nggak bisa maksimal, aku nggak bisa memberikan yang terbaik gitu. Bukan berarti rendah diri, cuman karena aku menyadari passionku di sini dan bukan di sini, takutnya kalau aku maksa aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa maksimal. Nah, siapa tahu setelah diomongin baik-baik, orang tua tuh akan paham.
Karena orang tua tuh pasti akan menginginkan yang terbaik buat anaknya, itu pasti. Yang pertama itu pasti. Ya, tapi mungkin kadang-kadang kala cara penyampaiannya itu mungkin kurang tepat ya, kurang bisa kita terima gitu, kurang bisa kita tangkap gitu kan. Kalau misalkan masih bisa diusahakan ngomong baik-baik, ya ngomong baik-baik. Orang tua tuh insya Allah akan ngerti ketika kita bisa komunikasi dengan baik gitu kan. Kita bisa menjelaskan bahwasanya passion kita di sini, minat dan bakatku di sini gitu, kayak gitu. Tapi kalau memang kayak orang tua tuh kayak punya alasan tersendiri kenapa kok kita disuruh di bidang lain, ya selagi itu masih bisa kita terima, istilahnya kayak ya meskipun nggak passion kita tapi masih bisa kita terima, masih bisa kita jalanin, ya udah gak apa-apa gitu. Dan dalam konteks, dalam syarat kita masih bisa ngelakuin hal yang kita suka, masih bisa ngelakuin hobi kita, masih bisa melakukan minat dan bakat kita, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Cuman lagi-lagi semua itu balik ke diri masing-masing. Kita yang tahu kita bisa apa enggak itu diri kita sendiri ya gitu. Dan pastinya kalau misalkan bener-bener mempengaruhi masa depan dalam jangka panjang, ya jangan lupa libatkan Allah gitu kan. Mungkin bisa dengan sholat istikharah gitu kan, karena biasanya kalau misalkan kuliah atau apa gitu kan yang kayak milih jurusan atau milih tempat buat belajar ya, buat pendidikan itu kan biasanya berpengaruh jangka panjang dalam masa depan kita. Nah itu jangan lupa libatkan Allah itu. Kalau misalkan kita udah berusaha, kita juga udah bilang sama orang tua, tapi qadarullah kayak gak semuanya hal itu harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kita emang tahu, tapi Allah lebih tahu gitu kan. Bisa jadi itu cara Allah menunjukkan ke kita jalan yang benar melalui orang tua kita, kayak gitu. Allahu a'lam. Gitu ya, Ukhti Lida Afriani. Kalau dari pendapat saya seperti itu. Oke, boleh dilanjut selanjutnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban Pak Rere. Kita lanjut sesi jawab yang kedua. Pertanyaan dari Kak Putri Adelia. Pertanyaan Kak Putri Adelia nggak mencantumkan nama, kasih untuk Ukti Kegla aja ya. Gimana Ukti Kegla, ada? Bisa saya bacakan pertanyaannya? Boleh, Kak. Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ramadhani, izin bertanya. Maaf, scroll tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya cara menentukan
tujuan hidup kita untuk dunia dan akhirat. Terkadang saya ingin mempunyai mimpi yang tinggi, tetapi dihadapkan dengan ketakutan akan opini orang lain. Silahkan Ukti Kila untuk menjawab pertanyaan dari Ukti Putri Adia. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di sini kan bagaimana cara menentukan tujuan hidup kita dunia dan terkadang mimpi tapi takut dan ini orang lain. Nah, di sini menurut pandanganku sendiri, kita punya mimpi itu kan untuk diri kita pribadi. Jadi kita fokus aja sama mimpi kita. Yang pasti itu nggak melanggar dari syariat yang tentuin dari agama yang kita anut. Kayak kalau kita punya mimpi misal jadi seorang penulis, itu ya gimana ya, orang lain mau punya opini apa aja itu ya biarin, itu kan di luar kendali kita. Yang punya mimpi kan kita, jadi yang kita ya gimana ya, itu kan mimpi buat kita sendiri, otomatis ya orang lain mau gimana ya itu terserah mereka, karena itu di luar kendali kita dan juga itu juga haknya orang lain. Yang di kendali kita itu tuh gimana respon kita terhadap opini orang lain itu. Jadi kalau orang lain mau bilang gimana yang nggak mengenakan hati itu ya udah, emang nggak mudah, cuman ya mau gimana, kan itu orang lain di luar kendali dari diri kita sendiri. Yang penting kalau kita punya mimpi itu tidak melanggar dari syariat yang ditentukan oleh agama yang telah kita anut. Begitu, semoga jawabannya memuaskan dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ukti Kila. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan untuk Karere ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ramadhani, izin bertanya ke Ukti Rere, bagaimana jika seseorang mengenal diri dan watak kita, akan tetapi diri sendiri saja belum mengerti, seperti menjelekkan gitu. Padahal diri sendiri saja tidak merasa dia memiliki sifat yang seperti itu. Kepada Ukti Rere agar kiranya menjawab pertanyaan dari Ukti Sinta Ramadhani. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana jika seseorang mengenal diri dan juga watak kita, ya, tapi diri sendiri aja belum mengerti, seperti menjelekkan. Maksudnya tuh orang lain kenal watak kita, terus orang itu kayak menjelekkan diri kita gitu ya? Atau gimana? Padahal diri sendiri aja tidak merasa dia memiliki sifat seperti itu. Oke. Kalau hal ini tadi saya setuju statement dari Ukti Kila bahwasanya orang lain ya udah itu diri orang lain gitu kan. Kita nggak punya banyak tangan untuk menutup banyak mulut orang lain, tapi kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita gitu. Jadi selagi apa yang kita lakukan gak merugikan orang lain ya, yang kita lakukan tidak berupa kejahatan ya it's okay. Kalau misalkan orang lain mau kayak gimana pun ya udah terserah mereka, itu hak mereka untuk menilai kita gitu. Nah, tapi hal ini kalau menurut saya ini, kalau misalkan teman-teman semua ya, bukan cuma Ukti Sinta doang, teman-teman semua kalau merasa punya circle atau lingkungan yang dirasa itu toksik, tidak sehat, maka cut off aja, tinggalkan. Karena circle yang tidak sehat, circle yang toksik itu berpengaruh juga sama mental kita, sama kepribadian kita, sama kehidupan kita, dan itu tidak sehat buat kita. Kayak gitu. Contohnya ini, kayak misalkan ada orang yang dia tuh kayak ngerasa tahu gitu
saya sendiri nggak tahu ya, ini tuh orang tersebut tuh antara tahu sama sok tahu itu nggak ngerti gitu kan. Cuman kalau orang yang mereka udah belajar ya, udah menjadi diri yang positif, mereka akan kalau kalau tahu sifat seseorang, tahu watak seseorang, mereka justru akan memandang dari segi yang positif juga gitu loh. Nggak akan kayak ngejudge atau kayak menjelekkan gitu, nggak akan mereka. Cuman memang ada beberapa orang yang seperti itu. Cuman kalau benar-benar mereka tuh kenal sama kita, tahu sama watak kita, diri kita, justru kalau menurut saya mereka akan menilai kita dari segi kebaikan ya, bukan dari segi kejelekan gitu loh. Nah kalau konteksnya menjelekan itu udah termasuk dalam kayak istilahnya kayak kalau mau bilang jauhi itu kayak gimana ya, cuman kayak ya kalau bisa ya cari yang lebih baik lah daripada orang-orang yang suka menjelekkan gitu. Kalau bisa berteman, bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak lebih positif, kenapa kita harus sama orang yang memberikan dampak negatif buat kita gitu kan, kayak gitu. Aduh maaf ya teman-teman agak sedikit flow. Nah kayak gitu. Jadi kalau ini dari saran saya ya, kalau misalkan ada teman atau mungkin lingkungannya kayak gitu ya, carilah lingkungan yang sekiranya sehat. Kalau kayak gini tuh bikin kepikiran kan ujung-ujungnya, kayak emang bener ya aku kayak gitu, emang bener gitu. Nah daripada emang bener lebih baik kayak ya udah kita belajar mengenalin diri kita, mengenali watak kita gitu. Dengan kita belajar, dengan kita tahu watak kita, sifat kita bisa menyimpulkan nih bahwasanya oh penilaian orang ini salah nih, aku nggak kayak gitu kok orangnya gitu. Wah orang ini kayak nggak seharusnya aku pikirin nih, aku nggak kayak gitu kok orangnya gitu. Nah tapi teman-teman juga harus berhati-hati ya, karena biasanya nih berhati-hati dalam hal ketika kita belajar untuk mengenali diri kita itu kebanyakan kalau kita udah dewasa itu kita kesusahan. Karena apa? Karena kita udah banyak belajar, kita udah banyak pengalaman. Jadi yang semula nih, misalkan nih orang melankolis, dia kan orangnya pemikir gitu kan, orangnya perfeksionis, tapi karena berjalannya waktu, dia sudah banyak belajar, jadi kayak dia lebih bisa enjoy, lebih bisa kayak mengatur pikirannya. Dia bisa memahami bahwasanya kalau aku ngejar sempurna ini nggak akan ada habisnya, nggak akan selesai gitu. Ini kalau misalkan aku kepikiran terus, ini nggak baik buat diriku sendiri. Nah mereka udah banyak belajar, mereka udah banyak pengalaman, jadilah melankolis positif gitu. Ingat bahwasanya watak itu nggak bisa berubah, tapi watak itu bisa kita ubah dari negatif ke positif gitu. Jadi nggak bisa melankolis berubah jadi sanguinis, itu nggak bisa, tapi kita bisa merubah melankolis yang negatif ke yang positif. Nah, kayak gitu. Jadi itulah pentingnya kita mengenali watak kita, mengenali diri kita sendiri, supaya kita nggak kemakan omongan orang gitu. Dan tadi yang dibilang Ultikila tuh bener banget, kayak orang tuh ya udah, orang lain ya orang lain, diri kita ya diri kita. Bukan berarti itu menutup akses orang lain, menutup akses bahwasanya kita nggak mendengarkan orang lain. Boleh kita mendengarkan orang lain, tapi kita harus memfilter, kayak jadikan hal-hal yang kayak penilaian orang lain tuh menjadi motivasi, menjadi bahan kita mengevaluasi diri. Nah kayak gitu, bukan malah jadi kita kepikiran, kita down gitu, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kamu tuh orangnya kayak gini, kayak gitu, dan itu kayak istilahnya kayak menjelekkan gitu, ya udahlah kayak biarin aja gitu. Toh orang lain tuh nggak akan ngerti ketika mereka nggak ngalamin sendiri gitu kan. Jadi ya udah, jangan terlalu dibawa pikiran gitu, jangan dipikirin melulu gitu. Ya udahlah biarin aja, toh mereka juga kadang nggak peduli dengan apa yang mereka ucapkan kayak gitu. Begitupun dengan kita, ketika kita sudah belajar
dan kita ngerti nih, oh orang ini kayak gini gitu. Dan kalau kita tahu orang ini belum belajar, maka kita nggak boleh ngejelekan mereka gitu loh. Karena sebenarnya hal-hal kayak gini itu kan nggak diketahui banyak orang ya. Mungkin sekarang udah banyak yang sadar, udah banyak yang belajar, cuman nggak semua orang udah tahu gitu. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh terlalu gampang untuk menilai orang lain dari luarnya aja, karena kita nggak tahu apa yang selama ini mereka alamin, apa yang selama ini mereka jalanin, kita kan nggak pernah tahu. Jadi kita sama-sama kayak memberikan dampak yang baik lah bagi orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Kalau kita ngerasa kita di lingkungan yang nggak baik, ya maka carilah lingkungan yang sekiranya bisa memberikan kita dampak positif kayak gitu ya. Di Sinta, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, gimana Ukti Sinta? Apakah jawabannya sudah puas? Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau sudah puas dengan jawaban dari Ukti Rere, baik, Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua ya. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Ustazah terima kasih kepada Ukti Rere dan Ukti Keila selaku pemateri pada malam hari ini ya. Yang telah menyampaikan ilmunya, dan semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah kajian pada malam hari ini telah selesai dan masuk pada sesi penutup. Maka dengan membaca tahmid Alhamdulillah kepada Ustazah Rere dan Ustazah Kila, silahkan jika berkenan untuk mengakhiri kajian ini dengan membaca doa. Ustazah Rere dipersilahkan. Baik, syukran kepada Ukti Rere dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas partisipasinya. Maka kami persilahkan Ukti dan teman-teman lainnya meninggalkan forum ini terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh peserta kajian forum malam hari ini. Ana akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.